Bro-bro sisis yang baru pertama kali nonton dan belum klik subscribe, ayo sama-sama dukung terus channel Bongkar aja supaya kita bisa terus update video edukasi dan informasi, dan nantinya bro dan sis semua bisa belajar ngerjain apa-apa sendiri. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Semoga terhibur. Halo guys, bertemu lagi di channel Bongkar aja. Kalau servis nggak melulu teknisi, yang penting cukup informasi dan jangan cuma ilusi. Di video kali ini gue mau kasih kalian tutorial bagaimana cara ngebersihin file-file goib atau file yang nggak kelihatan untuk Mac kalian. Nah, di sini kita mau pakai aplikasi yang namanya Omni Disk Sweeper. Yuk kita langsung mulai aja proses pembersihan file-filenya. Pertama kita mau ngecek dulu storage-nya di sini. Kita klik logo Apple, klik About This Mac, lalu kita lihat ke storage. Ini dia tampilannya storage. Nah, area yang biru ini adalah file other, file yang tidak masuk dalam kategori apapun. Di file photos, apps, dan lain-lain juga ada file yang tidak muncul di Finder, tapi ternyata dia memenuhi area storage. Nah, kalian pasti penasaran ya, apa sih isinya nih file other nih, sampai banyak begini. Oke, nanti kita cek ya. Nah, sekarang kita mau cek dulu di dalam folder-folder atau di Finder. Nah, pertama kita coba cek di home-nya dulu. Nah, ini sekarang kita mau cek foto ya. Nah, ini di folder picture nggak ada apa-apa nih, kosong. Sedangkan di keterangan di storage-nya, foto itu makan tempat sampai 28, sekian giga. Tapi di Finder, di folder picture nggak ada apapun. Nah, coba kita ke all my files, juga sama, nggak ada apa-apa, nggak ada file gambar, dan itu dikit banget gitu. Kalian bisa lihat ya. Nah, kalian pasti bingung ya, ini filenya ada di mana sih? Storage bisa penuh begini, tapi di Finder kok nggak ada apa-apa, filenya sedikit. Ada di mana ini file-file nih? Ini file nih goib semua nih, tidak kasat mata. Itulah kegunaan Omni Disk Sweeper untuk menjawab kebingungan kalian semua. Yuk kita download dulu filenya. Kita buka Safari atau kita buka browser. Kita ketik Omni Disk Sweeper. Lalu kita klik. Nah, di sini kalian bisa lihat guys, ada keterangannya. macOS-nya apa dan harus pakai versi berapa. Nah, di sini sudah ada semua keterangannya. Kalian cek dulu macOS kalian itu apa, lalu download versi yang berapa. Nah, kita mau lihat dulu ya versi macOS di Mac ini apa. Kita balik lagi ke About This Mac, lalu kita lihat di Overview. Nah, Mac ini pakai OS Yosemite. Jadi kita pakai versi ODS-nya yang versi 1.9. Yuk kita klik, kita download dulu. Setelah terdownload, kita buka, kita lihat downloads. Nah, ini kita open aja ya langsung ya. Nah, ini sudah terbuka install patch-nya. Lalu klik agree, kita tunggu sampai proses openingnya selesai. Lalu setelah selesai, kita buka folder application. Lalu kita drag file Omni Disk Sweeper ini ke dalam folder application. Lalu kita cari, kita scroll ke bawah Omni Disk Sweeper-nya mana. Nah, di sini ada beberapa metode untuk pakai ODS ini atau Omni Disk Sweeper. Nah, metode yang pertama, kalian langsung double klik aja. Kalian langsung buka ODS-nya atau kalian buka dengan menggunakan terminal. Nah, apa bedanya? Kalau kalian bukanya di terminal, kalian memberikan ODS ini full akses ke area storage kalian atau root access ke Mac kalian. Jadi si ODS ini bisa mengakses sampai ke jeroan-jeroannya si Mac yang kalau cuma double klik itu dibatasi atau nggak bisa terakses. Nah, tapi kalau kita buka dengan menggunakan terminal, itu dia bisa akses sampai ke dalam-dalam. Jadi kita bisa bersihin itu sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya.
Nah, di video ini gua akan buka dengan menggunakan terminal. Setelah kita buka terminal, kita balik lagi ke folder application. Kita klik kanan Omni Disk Sweeper, show packet contents, lalu kita buka folder contents, lalu kita buka folder macOS. Nah, di sini kita drag Omni Disk Sweeper-nya ke terminal. Tapi sebelumnya kita tulis dulu sudo spasi, kita drag di belakang tulisannya sudo, lalu kita klik enter atau return. Nah, di sini ada peringatan warning. Nah, ini kalau kalian buka ODS dengan menggunakan terminal ya, dia warning. Jadi kalian jangan sampai salah hapus ataupun jangan sampai salah ngilangin data. Data-data yang penting kalian kira nggak penting, kalian hati-hati ya. Lalu kita ketik passwordnya, kita enter. Oke, dia sudah kebuka. Nah, ini di sini Omnidisk ini. Nah, ini drive listnya. Ada Macintosh HD dan ada Omnidisk Sweeper. Lalu kita mau klik Macintosh HD-nya, SSD Mac-nya yang mau kita bersihin. Lalu kita klik Sweep Macintosh HD. Nah, kita tunggu ya sampai proses sizing-nya selesai. Nah, ini lagi analyze atau lagi ngebaca data-data yang ada di storage Mac. Proses sizing ini cukup makan waktu yang lama. Jadi gua akan cepetin aja videonya. Kita langsung menuju ke proses pembersihannya ya. Nah, sekarang kita mau cek ya filenya ya, file-file apa yang gede ataupun file-file yang banyak. File cache-nya kita mau cek satu persatu, lalu kita hapus. Oke, di sini kita mau lihat dari yang gede dulu nih ya, paling gede users, di library, di application support, iLife access management, di assets, sub. Nah, ini gede banget nih. Nah, ini dia nih teman-teman. Nah, ini banyak file dengan size yang hampir sama ya. Sekitar 6,an mega. Nah, ini biasanya adalah cache dari file di iPhoto. Kalau kita synchronize iPhoto kita ke Mac, nah ini biasanya setelah terdownload di sini filenya nih tersimpannya. Nah, dengan cache file ini kalau kita suatu saat mau synchronize kembali, kita nggak perlu proses download, jadi udah bisa langsung keluar fotonya. Tapi karena ini udah kepenuhan, jadi kita mau hapus-hapusin semuanya dan nggak kepake juga di sini karena di Mac ini juga sudah di logout ya account iPhoto-nya atau iCloud-nya. Setelah kita klik baru kelihatan tuh ada keterangan filenya tuh ya, IMG, berarti ini adalah sebelumnya file gambar. Nah, ini kita select all, lalu kita delete. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah kita klik delete, dia ada proses, ditunggu aja. Nanti dia keluar box pertanyaan. Nah, ini dia. Destroy the selected files. Yakin atau enggak? Ya, kita klik destroy ya. Kita mau hapus semuanya. Cache file dari iCloud foto-foto ini. Yang sebelumnya tadi kita udah cek ya. File foto nggak ada di folder, nggak ada di Finder. Tapi di storage-nya ada tulisan 20 sekian giga. Nah, ini dia 26,4 giga. Jadi kita klik destroy sekarang. Nah, kita tunggu sampai proses deleting-nya selesai. Nah, proses delete ini juga makan waktu yang lama juga. Jadi gua akan cepetin lagi videonya. Jadi guys, kalau kalian nggak bersihin file, langsung select banyak, itu terkadang ODS-nya itu stuck, nggak mau jalan. Nah, kalau udah stuck begini, nanti kalian bisa force quit lewat Activity Monitor. Setelah kita buka Activity Monitor, kita cari di Omnidisk Sweeper-nya. Nah, ini kan ada tulisan nih, not responding. Nah, ini kita klik X, terus lalu kita force quit, kita ketik ulang, kita running ulang. Nah, ini kita akan buka lagi ODS-nya, Omnidisk Sweeper-nya. Nah, kayak tadi, drag ke terminal, di belakang tulisan sudo, lalu kita enter password. Kemudian kita tunggu sampai proses sizing-nya selesai. Lalu kita lanjut ke proses pembersihan berikutnya.
Sebelumnya kita udah bersihin file-file cache foto iCloud. Nah sekarang kita mau bersihin file cache dari email. Nah kalau kalian terima email, kalau kalian sync pakai email yang ada di Mac ini, nah itu attachment-attachmentnya ikut terdownload dan itu otomatis terdownload. Sebenarnya itu bisa disetting mau otomatis atau enggak, tapi defaultnya itu otomatis terdownload. Jadi dia masuk ke file cache. Nah ini dia file emailnya, ada di user. Nah kita klik usernya, library, application support, iLife access management, asset, and sub. Nah ini dia cache fotonya. Setelah itu kalian pilih atau kalian select file mana yang mau kalian hapus. Kalian bisa select all, select semuanya lalu kalian delete atau destroy, atau kalian bisa hapus sebagian supaya kerjanya nggak terlalu berat. Setelah kalian pilih filenya, tinggal klik destroy aja. Oke, sekian teman-teman tutorial cara ngebersihin file-file goib dengan menggunakan aplikasi OmniDisk Sweeper. Kalian sesuaiin dulu OmniDisk-nya dengan macOS yang ada di MacBook kalian. Maaf kalau ada banyak kekurangan ataupun ada keterangan-keterangan yang kurang jelas. Kalau ada yang mau kalian tanyain, kalian boleh tulis ketik di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya di tutorial lainnya.